Akhir-akhir ini muncul jenis wisata yang baru, bukan staycation, bukan yang lain, tapi wisata super mahal. Orang-orang Indonesia, mereka pada sewa jet pribadi, mereka pergi ke luar negeri. Anda tahu mereka pergi kemana? Ternyata mereka pergi ke luar negeri, ke US, karena di US tuh begitu gampang tuh dapat vaksin. Dan sebenarnya bukan cuma tuh gampang dapat vaksin, kata mereka vaksin yang ada di US, vaksin Pfizer, Moderna, itu jauh lebih bagus pada di Indonesia. Apa memang segitu bagusnya? Karena wali kota Detroit sendiri, itu sampai bilang seperti ini. Sang wali kota bilang, saya hanya mau memberikan yang terbaik untuk rakyat saya. Jadi dia nggak mau Johnson & Johnson, karena Johnson & Johnson itu efikasi cuma sekitar 66%. Pfizer itu tuh tingkat efikasinya sampai 95%. Moderna sampai 94%. Kalau Anda bandingin dengan AstraZeneca yang dipakai di Indonesia, itu tuh tingkat efikasinya sekitar 67%. Nah, pertanyaannya adalah, apakah emang vaksin yang dipakai sama kita itu tuh rakyat kita emang sungguh-sungguh jelek? Apa emang nggak berguna sebenarnya? Ketika kita ngomong tentang skornya bagus gitu ya, sampai 95%, 94%, itu sebenarnya apa sih? Tentang efikasinya apa sebenarnya? Jadi gini, saya akan jelaskan tentang bagaimana vaksin ini dibuat. Jadi ketika vaksin Pfizer ini dibuat, itu mereka meminta 43.000 relawan gitu ya. Itu dibagi di dua kelompok. Kelompok yang pertama itu dapat placebo. Placebo ini bukan vaksin beneran, ini cuma bohong-bohongan doang. Kelompok yang setengah lagi, itu sungguh-sungguh dapat vaksin Pfizer yang sebenarnya gitu ya. Dan lalu mereka dibubarkan, silakan hidup seperti biasa, dan dites. Berapa lama kemudian dipanggil kembali, dites kembali berapa orang yang masing-masing dari kelompok ini yang terinfeksi dengan virus COVID. Ternyata dari 43.000 ini ada 170 orang yang terkena infeksi. Dari grup yang placebo ini 162 orang terkena. Dari grup yang sungguh-sungguh dapat vaksin Pfizer itu cuma 8 orang yang kena. Dari situ ketahuan bahwa angkanya adalah 95%, oke? Tapi kenapa Pfizer bisa segitu tinggi sampai 95%? Moderna kenapa sampai segitu tinggi sampai 94%? AstraZeneca misalnya, atau misalnya Johnson & Johnson kenapa cuma dapat 66%? Ternyata gini loh, para ahli itu sudah sepakat bahwa tingkat efikasi itu bukan satu-satunya atau bukan patokan utama yang harus dipakai untuk menentukan apakah sebuah vaksin bagus atau enggak. Enggak, bukan seperti itu. Karena waktu vaksin Pfizer ini dibuat, ketika mereka melakukan clinical trial, itu tuh mereka melakukan pada saat bulan-bulan memang kasus tuh belum terlalu banyak. Di Amerika tuh belum terlalu banyak, varian juga belum terlalu banyak gitu ya. Moderna juga kurang lebih seperti itu. Tapi pada saat vaksin Johnson & Johnson dibuat, itu tuh sudah pada saat kasus COVID itu sudah mulai naik banyak dan dilakukan di Brazil. Memang pada saat itu sedang banyak-banyaknya, boleh dibilang itu boleh menjadi epicentrumnya pada saat itu gitu ya. Segitu banyaknya kasus dan varian-varian baru juga sudah muncul gitu ya. Itu makanya kenapa tingkat efikasi dari Johnson & Johnson itu bisa lebih rendah gitu loh. Sebenarnya gini, fungsi vaksin itu kan gini, resiko paling besar dari terinfeksi COVID adalah meninggal dunia. Resiko berikutnya adalah dirawat, oke? Ini berarti sudah memang gawat gitu ya. Yang berikutnya adalah gejala berat, gejala sedang, gejala ringan, habis itu tidak terinfeksi sama sekali gitu ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya gitu loh. Yang paling bagus tentu saja sampai tidak terinfeksi sama sekali. Tapi tujuan dari vaksin bukan seperti itu. Vaksin itu dibuat adalah bagaimana caranya untuk meringankan gejala, untuk mengurangi tingkat kematian yang ada di sini. Itu adalah fungsi utamanya. Jadi kalau misalnya gini loh, kalau misalnya anggap misalnya nih ular gitu ya, bagaimana caranya supaya resiko berhadapan dengan ular semakin kecil? Buang bisanya gitu ya, sehingga ketika kena gigit, paling-paling cuma luka saja gitu, tapi tidak kena bisa lagi, nggak kejang-kejang sampai mati lagi gitu ya. Nah, jadi tugas vaksin ini adalah mencopot bisanya gitu lah. Bagaimana caranya supaya tubuh kita tuh bisa lebih kuat untuk menghadapi virus-virus ini. Itu tugasnya. Dan jadi kalau ditanya gitu ya, vaksin mana yang paling bagus? Kita tuh sebenarnya pakai vaksin yang mana aja bagus, boleh gitu ya. Jadi vaksin mana yang bagus adalah vaksin yang bisa kita dapatkan. Setiap suntikan yang kita dapatkan di lengan kita itu sudah bagus gitu ya. Kalau emang kita bisa bisa mendapatkan suntikan ketiga secara pribadi gitu ya, itu silakan gitu ya. Tapi itu bukan berarti bahwa vaksin yang kita dapatkan itu menjadi tidak bagus gitu loh. Bahkan gini, di Inggris gitu ya, yang pencipta vaksin AstraZeneca, mereka tuh mengadakan satu buah percobaan yang sangat menarik gitu ya. Mereka mengadakan satu buah Grand Prix, acara ini rame-rame di stadion, 170.000 orang boleh masuk tumplek-tumplekan, nggak pakai masker sama sekali, nggak usah jaga jarak. Syaratnya adalah sudah divaksin 2 kali, sudah komplit vaksin gitu ya. Nah, mereka mau ngetes
Dan memang angka kenaikan di sana jadi semakin banyak. Jadi akhir-akhir saya baca itu tingkat yang kena terinfeksi COVID di Inggris itu semakin banyak, bisa sampai 50.000 dan semakin naik. Bahkan mereka memperkirakan ini bisa naik lagi, bisa sampai 100.000, bahkan bisa sampai 200.000 mungkin. Dan itu sudah mereka perkirakan akan naik gitu ya. Tapi mereka pengen ngasih tahu bahwa masyarakat, it's okay, walaupun kamu kena COVID itu tuh sudah sama seperti kena flu biasa, udah kayak demam biasa. Itu adalah tujuan sebenarnya gitu loh. Dan itu makanya waktu wali kota dari kota Bogor gitu ya, yaitu Bima Arya dipanggil sama Pak Jokowi untuk menghadap, sang wali kota mengadakan penelitian gitu ya, bahwa ternyata orang-orang yang isoman dan ternyata harus meninggal itu adalah orang-orang yang 85%-nya memang belum kena vaksin gitu loh. Nah, kenapa ada juga orang-orang yang sudah kena vaksin juga bisa sampai meninggal gitu loh. Karena begini, kalau misalnya sudah kena vaksin sekali, apakah itu artinya sudah setengah kuat? Enggak juga gitu loh. Karena ketika sudah kena vaksin, walaupun sekali gitu ya, setelah beberapa hari, itu tingkat antibodi kita bisa turun sampai hampir mendekati 0. Dan nanti ketika sudah vaksin kedua, antibodi naik lagi gitu ya. Tapi ini juga belum optimal. Dia butuh waktu sekitar 14 hari, 28 hari atau lebih untuk mencapai bagaimana cara tingkat antibodi ini supaya bisa optimal gitu loh. Itu makanya kita yang baru divaksin sekali, ya tetap butuh isolasi, tetap butuh, jangan keluar-keluar, jangan kemana-mana. Itu makanya PPKM itu tetap perlu gitu ya, walaupun sangat perih sekali. Nah, saya bersyukur gitu loh, karena angka vaksin di Indonesia nih jauh lebih banyak dibandingin sama Singapura gitu ya, yang bilang bahwa mereka sudah memvaksin sekian juta penduduknya. Indonesia sudah jauh lebih banyak lagi gitu ya untuk memvaksin. Itu makanya pemerintah kita ini benar-benar mati-matian, benar-benar ngotot banget bagaimana caranya supaya bisa vaksin bisa cepat. Itu makanya Anda kalau memang ada kesempatan untuk vaksin. Nah, saya juga punya masukan bagi pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi masukan saya buat pemerintah Indonesia apa? Yang pertama adalah dibantu supaya penelitian vaksin Nusantara itu tuh bisa berjalan supaya bisa lebih cepat lagi. Kalaupun BPOM nggak setuju itu dipanggil vaksin, terserahlah gitu ya. Tapi kalau memang barang yang dikerjakan oleh dokter terawan tersebut bisa membantu, bantu supaya penelitian itu bisa lebih cepat, supaya bisa lebih bagus. Dan saran saya yang kedua, yang pertama tidak ada vaksin Nusantara, dibantu supaya cepat. Yang kedua adalah tolong diperbanyak untuk memakai Genos, untuk testing, untuk tracing gitu ya. Karena untuk RT-PCR sekarang, ini memang gold standard gitu ya. Memang standar terbaik seluruh dunia. Tapi RT-PCR mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan pertama dari RT-PCR adalah lama gitu ya. Sekarang sudah bagus gitu. Kalau yang dulu tuh bisa sampai beberapa hari gitu ya. Dan sekarang tuh bisa sampai beberapa jam, bisa sehari juga, hasilnya juga bisa keluar. Dan juga harus dikerjakan di lab yang spesial gitu. Nah, ini nih ribet gitu ya. Terus mahal harga RT-PCR sampai 800.000 sampai 900.000. Anda baik kalau sendiri harus tes PCR itu sudah nelan mudah ngebayarnya. Kalau satu keluarga harus di PCR 3,6, ternyata masih positif. Besok tes lagi 3,6 lagi masih positif, udah 7,2. Tes lagi, mau keluar uang berapa untuk PCR doang? Mahal banget gitu. Dan PCR juga gitu ya. Salah satu kelemahan yang saya tidak suka adalah PCR ini baru valid tuh di hari kelima. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena terinfeksi gitu ya, merasa bahwa aduh saya tadi dekat-dekat sama orang yang positif COVID gitu ya, jangan langsung tes, itu pasti masih negatif gitu ya. Anda ngetesnya 5 hari kemudian untuk tahu apakah Anda positif atau negatif. Memang PCR itu validnya itu di hari kelima gitu ya. Ini adalah kelemahan besar dari PCR ya. Nah, jauh lebih bagus menurut saya adalah pakai Genos gitu ya. Bantu kalau dirasa bahwa ini penelitian Genos memang kurang kuat, perkuat, bantu, cross check, validasi ulang, validasi berulang-ulang kali gitu ya. Karena saya tahu bahwa Dr. Nur Putra itu salah satu penciptanya dia memang spesialis untuk validasi, dan Genos ini sudah divalidasi berkali-kali. Memang tolak ukurnya adalah PCR. Genos ini saya senang karena bisa di mana saja gitu ya, tidak harus dengan tenaga medis yang terlatih gitu, tidak harus seperti itu. Juga murah, pakai Genos tuh murah dan cepat. Itu plastik tiupnya doang, itu sebenarnya ongkosnya cuma 10.000, harga maksimumnya dipatok adalah 50.000 gitu ya. Nah, tapi Genos itu begitu kalau tidak ngantri itu sebenarnya 2 menit hasilnya keluar. Itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan PCR. Jadi pakai Genos, dan Genos ini juga terbukti akurat gitu ya. Jadi bahkan ada pasien-pasien yang dibilang bahwa di PCR masih negatif,
kok di sini sudah positif duluan, kok di Ginos sudah positif. Karena memang Ginos bahkan dari hari kedua pun, misalnya hari ini dekat-dekat sama ada orang yang hari ini dekat-dekat sama orang yang kena COVID, besoknya dia tes itu sudah langsung ketahuan bahwa dia positif. Ini bagus sekali. Ini benar-benar bisa mengurangi resiko. Dan ini saran saya adalah Ginos ini diperbanyak kemana-mana, ke rumah sakit, ke kantor, ke sekolah, kemana-mana gitu ya. Untuk proses tracing, untuk bantu testing itu akan sangat membantu. Ini adalah dua saran saya. Dan bagi Anda gitu ya, pengen tertarik untuk mengetahui apakah Ginos emang bagus atau enggak, saya sudah membuat satu buah videonya. Ini sudah saya buat dan ini di sini saya terangkan tentang panjang lebar tentang kenapa Ginos ini memang bagus dan bagaimana validasinya, bagaimana cara pemakainya, apa saja pantangannya dan lain-lainnya. Ini sudah saya buatin dan lengkap. Bagi Anda yang senang nonton video yang memang lengkap, ada di sini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, Anda forward kepada teman Anda. Oke, silakan like dan subscribe. Saya Hendrik Ronald. Salam dahsyat buat Anda.